Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dalam keadaan sehat bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kami harapkan semoga Anda semua dalam keadaan sehat pula. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Dan barangkali ada sahabat Al-Fatih yang sedang dirundung kesusahan dan ketakutan karena masalah hutang, semoga Allah segera memberi jalan keluar yang terbaik untuk Anda. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu hal yang sangat mulia untuk diketahui dengan judul ingat-ingat, walau duha tiap hari, tapi cara memintanya seperti ini, maka Allah sulit kabulkan hajatmu. Jika kita sudah rutin berduha, tetapi ada cara yang tidak benar menurut Allah ketika kita menyampaikan maksud hajat kita, maka Allah pun akan sulit untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Lantas, seperti apakah hal yang menyebabkan Allah tidak mau menerima doa kita? Di sini tidak akan kita bahas masalah sholat duhanya, kemudian zikir sholat duhanya juga tidak akan kita bahas, tetapi setelah kita sholat duha, kemudian berzikir, istighfar, berzikir kalimah Asmaul Husna, dan berdoa, maka yang terpenting dari kita mulai sholat duha sampai dengan kita berdoa, ada dua hal yang patut Anda ketahui. Karena jika Anda rutin mengerjakan seperti itu, tetapi tidak tahu pantangan atau hal yang tabu untuk dilakukan, tetapi Anda lakukan, maka sangat sulit Allah untuk mengabulkan hajat-hajat Anda. Di sini akan kita bahas dua hal, yaitu yang pertama, Allah tidak akan menerima doa hambanya. Terus penyebabnya apa ini? Untuk itu mari kita merujuk kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Nah, itulah. Kita harus tahu ini, yang artinya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya yakin akan dikabulkan. Jadi ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Itu harus yakin kita. Ya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa hambanya yang hatinya lupa padanya dan main-main. Ini perlu dicamkan, ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi dari hadis itu kita bisa mengambil satu simpulan yang artinya sudah kita dengarkan, agar kita ketika berdoa yang pertama harus yakin bahwa doa kita insya Allah akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, Allah tidak akan menerima doa hambanya yang hatinya lupa. Jadi ketika berdoa kita harus
ingat kepada Allah. Karena kalau tidak, maka kita akan tergolong orang yang berdoa tetapi dalam kondisi main-main. Ya, maka iktikadkan dalam hati kita, minimal kita bahwa menyangka Allah pasti melihat kita. Dan itu yang paling mudah. Ingatlah bahwa Allah sedang mengawasi Anda dalam doa-doa Anda. Itu yang pertama. Sementara yang kedua, yang perlu diketahui yaitu jika kita meminta, tidak boleh tergesa-gesa atau seperti hadis Nabi, yang artinya seseorang itu doanya pasti diijabah selama ia tidak tergesa-gesa minta diijabah. Hadis riwayat Muslim. Dia mengatakan, saya sudah berdoa dan berdoa, kok belum kunjung diijabah oleh Allah. Akhirnya apa? Lama-lama ia akan bosan, yang demikian itu pasti tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah Anda berdoa dengan cara mendikte Allah, menyegerakan apa yang Anda inginkan. Tugas kita yang utama adalah berdoa terus. Masalah pengabulan doa itulah menjadi hak prerogatif Allah. Dan doa itu juga membutuhkan proses untuk dikabulkan. Jadi ada doa yang halan dikabulkan, itu adalah tingkatan dari para nabi dan orang-orang tertentu. Jadi kalau kita belum, maka yang penting kita selalu berdoa terus-menerus, dan pasti insya Allah, karena ketika kita berdoa terus, ibarat kita itu selalu mengetuk pintu raja, maka suatu saat pasti akan dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diijabah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.